kalau jadi pemimpin itu punya peluang untuk nambah sangu urip menghadap Tuhan. Ada 4 tingkatan, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara. Nah, pemimpin bupati harusnya wajib menguasai dengan kafah bagaimana memanage infrastruktur jalan ini. Mimpi saya akan saya perbanyak hutan-hutan kota. Bahkan Janyon Sewu kadang-kadang antar pimpinan ketemuannya hanya pada event-event formal. Nah, itu sudah bikin kacau itu. Sehingga seorang pemimpin ya harus betul-betul bisa melebur. Karena dulu bangun rumah nggak perlu ada pemborong. Betul. Itu orang bekerja bantu dengan gratis setiap hari hanya dikasih makan mau. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya Agung PW di Culture Shock. Kali ini saya bersama harapan baru dari Sleman, Pak Hardo Kiswoyo. Bener ya Pak, namanya? Bener. Yang bener manggilnya Hardo atau Harda Pak? Hardo Kiswoyo, saya orang Jawa Tulen. Orang Jawa Tulen ya, kalau orang Jawa itu A-nya kan jadi gitu kan. Nah Pak Hardo, ini datang sebagai calon bupati Sleman dengan tagline harapan baru Pak. Ya. Kenapa Pak harapan baru? Ya tentu kita harus punya sesuatu yang manfaat untuk masyarakat yang selama ini memang dibutuhkan tapi belum ada. Walaupun Pak Hardo ini sebelumnya kan jadi sekda kan? Ya, betul. Orang lama ya. Artinya ini tahulah segala seluk-beluk Sleman dari A sampai Z itu kan. Terus pensiun tahun ini. Iya, 1 Februari kemarin. Nah, kenapa nggak kemudian ya biasanya lumrahnya orang pensiun kan nyantai Pak. Terus Pak Hardo ini kan setahu saya hobi dengan burung. Wah kok orang menreti burung aja gitu loh. Apa Pak? Gini, jadi pada saat saya jadi sekda itu jadi tahu kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan. Sedangkan sekda itu kan walaupun dari ASN tertinggi, pemimpin daerah itu ya pemimpin wilayah bupati, sehingga kan sering berkaitan dengan mimpi-mimpi saya itu atau siapapun itu yang punya mimpi ya harus sesuai dengan pemimpin wilayah. Ya ini sehingga kan bagaimana Sleman yang seharusnya belum seperti yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga dari yang sudah ada perlu ada evaluasi sehingga evaluasi itu sesuatu yang baru nanti untuk Sleman. Itu maksudnya dari harapan baru tadi ya. Kemudian kenapa? Ya kalau jadi pemimpin itu punya peluang untuk nambah sangu urip menghadap Tuhan. Kebaikan itu namanya. Nah sehingga peluang itu lebih besar sehingga kenapa saya marah itu biar saya pada saat ajal saya tiba saya punya kebaikan itu untuk menghadap Tuhan. Nah Pak kembali ke tadi nama Bapak ya, Hardo Kiswoyo. Artinya apa Pak? Katanya Simbah yang lewat orang lain yang menerjemahkan punya kekarapan yang gede. Wah punya harapan yang besar. Mimpi yang besar tadi itu ya Pak ya? Ya itu yang kemudian ingin diwujudkan di Sleman. Betul. Nah Sleman ini kan boleh dikatakan istimewa lah. Kemarin kan juga dapat sebagai dengan SDM paling unggul. Dan itu kalau tidak salah ya bukan 2023 saja, bahkan sejak 2004 dia punya kelebihan di situ gitu kan. Nah, artinya sebenarnya kan dengan SDM yang unggul di Indonesia gitu kan, harusnya banyak hal yang bisa dilakukan kepada Sleman, Pak. Artinya masalah-masalahnya harusnya tidak banyak gitu kan. Ini kalau ketawa berarti masalahnya banyak ini. Ya itulah problemnya pemerintah. Pemerintah itu bagaimana kita bisa membangun kolaborasi semua pihak. Karena pemerintah itu tidak bisa bangun sendiri. Dengan keunggulan SDM itu yang seborannya masing-masing. Karena Sleman itu diuntungkan, semua perguruan tinggi ternama di Indonesia itu ada di wilayah Sleman. UII,
Atma Jaya, UPN yang sekarang negeri, kemudian yang negeri UNJ, UGM, UIN itu kan ada di Sleman. Ya. Kemudian mengikuti ada program tinggi swasta yang terkenal juga di Sleman. Ada UT, ada Amikom yang sekarang ya itu. Nah, disitulah diuntungkan Sleman. Tapi bagaimana keunggulan ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menuju menyesarkan masyarakat. Nah, itu perannya pemerintah. Sehingga keunggulan yang tadi dari sisi SDM, bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan itu. Dan selama ini Bapak melihat masih masih banyak pulang harus kita tingkatkan. Apa Pak misalnya yang bisa kita Bapak bisa ini kan lah dongkrak untuk kemudian. Ya tentu bagaimana pemerintah itu kita bisa libatkan semua stakeholdernya pemerintah apapun itu, misalnya tentang sampah, tentang stunting, tentang pendidikan, sehingga nanti misalnya kalau pendidikan, bagaimana anak-anak muda Sleman betul-betul yang mempunyai daya saing yang tinggi untuk menuju kehidupan ke depan yang lebih baik. Nah, satu lagi mungkin pertanian juga ya Pak? Iya, pertanian. Nah, ngomong soal pertanian Pak, Sleman ini kan mungkin bisa dikatakan jadi daerah walaupun paling kecil di DIY ya, luasnya ya. Betul. Tapi saya pikir jadi daerah paling subur ya, karena punya Merapi juga gitu kan. Ya. Nah, itu tantangannya kalau saya lihat ya. Tantangannya besar sekali nih. Nah makanya, jadi kalau tadi kan kita ngobrol masa kecil saya itu sering ke rumah Simbah lah. Sekarang pun juga sering di daerah Minggir kan. Itu kan air itu kayak sepanjang musim gitu kan. Guyang kebo tinggal turun ke kali dan sekarang sudah berbeda. Nah sekarang berbeda. Tantangannya gimana Pak? Gini, jadi tantangan itu ya Sleman ini kan alhamdulillah sebagai penyangga Provinsi DIY. Ya. Dalam membangun wilayahnya Provinsi DIY itu sebagian besar tumpuk bulan di Sleman. Ya. Sehingga arah pembangunan kebutuhan lahan di Sleman. Ya. Sehingga Sleman itu semakin berkurang lahan-lahan subur karena tumbuh kembang banyak dimanfaatkan untuk pembangunan ini. Sehingga satu sisi juga sisi lain air juga semakin berkurang. Misalnya di wilayah barat. Yang notabene penyangga umum untuk pertanian. Sekarang juga airnya tidak seperti dulu lagi. Nah ini yang harus kita carikan solusi. Kita ngomong dulu tentang berkaitan dengan pengembangan wilayah ini. Sehingga bagaimana nanti pertanian di Sleman itu punya keunggulan yang lebih. Misalnya meningkatkan musim panennya. Misalnya yang padi setahun 2 kali, bagaimana bisa 3-4 kali dengan varietas bibit unggulnya nanti itu bagaimana penelitian pengembangan untuk bibit yang mempunyai varietas yang unggul, kemudian pengembangan tanaman pangan yang lain selain padi, misalnya polo hijau dan sebagainya, bagaimana punya bibit-bibit varietas yang unggul sehingga dengan lahan yang semakin kurang tapi produktivitas tetap sama bahkan bisa ditingkatkan. Nah ini hanya dengan ilmu pengetahuan, makanya dengan adanya SDM yang unggul tadi, tentu bagaimana kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah pusat, untuk bisa di Sleman ini mengembangkan hal yang harus diperlukan. Ya, Pak, termasuk ini Pak, dihubungkan dengan tadi alih fungsi lahan ya, dengan juga pariwisata. Sleman itu kan punya banyak yang bisa ditawarkan lah, termasuk wisata yang alam dan sebagainya. Tapi di sisi lain tadi itu ya, alih fungsi lahan untuk kepentingan pariwisata itu juga tidak bisa ditahan juga gitu kan. Nah itu bagaimana Pak? Maksudnya orang pingin ngelihat sawah atau kemudian buat kafe di situ, dia juga pasti menggunakan lahan ini juga gitu. Jadi berkaitan dengan pengaturan tata ruang betul-betul menjadi suatu pokok yang harus betul-betul diputuskan dengan teman kita di Dewan dan masukan masyarakat tentunya. Bagaimana tata ruang di Sleman betul-betul dibuat, diputuskan sesuai dengan kondisi wilayah penyangga Provinsi DIY dan juga sesuai dengan perkembangan sehingga masyarakat nanti betul-betul bisa memilih apa yang akan dilakukan. Karena tata ruang itu betul-betul sebagai
sesuatu yang dasar yang harus kita putuskan. Ya. Nah, tata ruang kan nggak lepas juga nih Pak dari infrastruktur lah ya. Dari jalan-jalan ya. Kemarin kan rame ya soal jalan di Sleman ya. Walaupun kemudian juga ya itu bukan tanggung jawab di kabupaten karena itu ternyata jalan provinsi. Jalan Sewu inilah sesuatu yang harus kita evaluasi bagaimana memberikan informasi ke publik. Saya mohon maaf itu kalau ada kejadian seperti itu ya ke depan jangan sampai terulang. Karena sebetulnya begini Mas, memang secara administrasi pengelolaan itu di Kabupaten Sleman itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tingkatan. Jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara. Nah, pemimpin bupati harusnya wajib menguasai dengan kafah bagaimana memanage infrastruktur jalan ini. Bagaimana untuk jalan desa. SK-nya sudah sesuai yang dikehendaki masyarakat atau belum, atau masuk masukan. Karena berkaitan dengan jalan desa itu tugas pokok tanggung jawab utama ada di pemerintah desa. Tapi kan nggak mungkin ini semuanya diserahkan ke desa karena kemampuan desa sekarang kelurahan itu bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang betul-betul hanya bisa jalan saja. Nah, bagaimana perannya pemerintah? Gitu. Kemudian jalan kabupaten full, ini bagaimana pemerintah bisa memanage. Sehingga jalan-jalan di Sleman itu harus betul-betul didata dengan baik berapa jalannya, panjangnya, kemudian bagaimana nanti pemelnya, bagaimana nanti untuk biaya-biaya pengelolaan yang baru, jalan-jalan baru, artinya yang memang harus di-overhaul, semuanya harus digelar dengan baru, mana yang hanya pemel dan sebagainya. Hitungannya harus betul-betul tepat. Kemudian jalan provinsi, bagaimana pemerintah daerah betul-betul bisa tahu bagaimana perubahannya pemerintah provinsi berkaitan dengan pengelolaan jalan yang melewati Kabupaten Sleman. Sehingga yang jenengan sampaikan tadi, misalnya jalan Gudana demo ini sebenarnya kan kurang informasi. Betul. Bukan berarti setelah ada demo terus dibangun, enggak. Itu memang dari pemerintah provinsi DIY sudah menjadwalkan. Hanya Sanyon Sewu tidak terkomunikasikan ke masyarakat. Sehingga ada demo-demo. Sebetulnya kalau kolaborasinya baik, itu nggak sampai seperti itu. Satu lagi Pak, ini kaitannya dengan infrastruktur jalan ya. Kemudian jalan itu diperbaiki nih, halus. Tapi yang kemudian, ini ramai di media sosial. Jadi pohon-pohon yang besar, yang mungkin usianya lebih tua dari saya, atau mungkin malah Pak Hardo gitu kan. Banyak ditebang gitu kan. Maksudnya, ya bukan lagi tambah panas saja gitu kan. Tapi secara estetik ya, kalau saya lihat di pernyataan Pak Hardo di Ora Podcast kan soal estetik ini kan juga jadi daya tarik lah. Nah, pohon-pohon besar itu kan karena saya lihat juga itu sebenarnya di pinggir gitu kan. Itu gini Mas. Gimana Pak? Jadi itu sudah menjadi pertimbangan saya, mimpi saya. Kalau itu untuk pelebaran jalan ya gimana lagi? Kan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan jalan kan sesuatu yang utama. Karena saya yakin dengan jalan sesuai yang dibutuhkan, mulus, lebar, ini akan memperlancar distribusi barang dan jasa, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan. Terus bagaimana banyak pohon yang ditebang? Mimpi saya akan saya perbanyak hutan-hutan kota, memanfaatkan lahan-lahan yang tidak subur. Oh, ini tempatnya siapa itu? Saya bisa, artinya pemerintah bisa sewa tanah-tanah kelurahan. Kan di Sleman itu ada 86 kelurahan, 86 desa. Saya yakin ada lahan-lahan yang memang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pertanian. Nah itu yang akan kita buat untuk hutan-hutan sebagai penyeimbang yang terpaksa ini ditebang, terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya jangan ditebang. Iya, nah itu mungkin Pak pesan dari inilah teman-teman itu kalau bisa sedikit mungkin menebang. Kalaupun nanam saya juga pesan Pak, kalau bisa tanaman-tanaman lokal saja. Saya pikir kan dengan di sepanjang Malioboro aja sekarang kan tanaman-tanaman yang Jogja lah, lokal lah. Nah, saya pikir yang buah-buahan masa kecil mungkin Pak Hardo sekarang kan kayak kepel itu kan jarang banget misalnya. Itu beda Mas kalau konsep saya untuk penghijauan ya jangan buah. Apa Pak?
Iya Mas, Mauni. Loh, di sini Mas. Mauni itu cepet banget tumbuh loh. Ini kebun saya itu isinya Mauni semua. Sedangkan itu juga dari sisi pengakarannya kuat, tidak gampang tumbang. Tapi untuk penghijauan sangat bagus itu. Nah, seperti Mauni dan sebagainya, yang sifatnya nanti bisa tumbuh besar sebagai apa ya? Ini ada untuk menghisap udara, untuk penyaring udara dan sebagainya. Insya Allah itu bisa. Nah, akan saya manfaatkan nanti teman-teman dari pertanian, minta masukan dari akademisi, tanaman apa yang memang tumbuh cocok diperlukan oleh masyarakat saat ini. Oke Pak, kita beralih pada SDM di Sleman. Kembali ke soal SDM di Sleman itu kan Sleman dengan banyaknya kampus, maka banyak juga anak-anak muda yang mereka banyak bergerak juga di bidang kreatif. Gitu. Tapi di sisi lain itu juga menimbulkan persoalan-persoalan sosial gitu, yang selama ini di Sleman banyak muncul lah gitu kan, harus diakui kan, kayak mungkin entah itu jadi TKP-nya saja misalnya Klitih gitu kan, atau kemarin juga sempat rame soal kos LV gitu kan, Las Vegas gitu kan. Terus banyak juga ruang-ruang kreatif yang tumbuh gitu. Ini bagaimana Pak Bapak menyikapi untuk anak muda lah? Itu memang perlu kolaborasi yang bagus antara pemerintah dalam konteks kabupaten, provinsi, pemerintah kelurahan, kemudian menyamping ke institusi vertikal, bisa kepolisian, bisa tentara itu apa ya Mas, ini di Koramil, perannya Koramil. Itu kenapa itu menjadi sesuatu yang harus utama kita kita sebut tadi, karena untuk keamanan, untuk kenyamanan wilayah butuh peran kolaborasi institusi itu, sehingga akan menimbulkan apa? Menimbulkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik, yang bagus, tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Karena di dalamnya itu kan di Sleman itu banyak tumbuh kembang tempat-tempat hiburan. Nah, itu sebagai tempat hiburan kadang-kadang disalahgunakan. Nah, padahal adanya tempat hiburan itu bagaimana jiwa kita itu malah jadi fresh, jadi sehat ini. Tapi ada efek negatifnya yang terjadi. Nah, peran pemerintah itu betul-betul harus kita bangun. Kolaborasinya itu. Bagiannya misalnya untuk patroli, untuk meningkatkan keamanan yang rutin, terorganisir, gitu, melibatkan semua stakeholder yang ada di pemerintahan. Nah, ini bagaimana nanti politik anggarannya agar bisa betul-betul jalan. Gitu? Nah, sekarang ini kan kalau hanya sporadis percuma. Masa sering kejadian-kejadian yang tidak seharusnya itu karena sporadis tadi. Sporadis. Nah, ini kita bangun dengan baik, dengan politik anggaran yang benar dari awal tahun Januari sampai Desember. Kegiatan itu ada terus sambung menyambung. Kemudian dari sisi pembinaan, misalnya ada dinas pendidikan, bagaimana kurikulumnya di sekolah kita bikin sebaik mungkin sehingga jangan banyak waktu luang untuk anak-anak kita, adik-adik kita, hal-hal yang nanti bisa menimbulkan efek negatif, ya kan? Harus tekan nanti sehingga jam belajarnya juga betul-betul dikontrol, sehingga ini perlu peran masyarakat. Sebetulnya kan di masyarakat sudah ada, jangan masuk kampung mana-mana jam belajar sini ini. Tapi itu baru tulisan aja. Tapi peran orang tua bagaimana ngawati anaknya, di mana misal ditanya di survei ini, Pak anaknya sekarang di mana posisinya? Mungkin nggak tahu. Nah, ini bagian dari salah satu munculnya politik. Nah, kalau semuanya sudah nanti berperan, sehingga ini bukan hanya peran pemerintah ini pemerintah juga. Insya Allah akan ditekan bahkan bisa hilang. Artinya termasuk juga perlunya ruang-ruang komunitas kan Pak. Maksudnya di luar sekolah itu juga perlu ada ruang-ruang komunitas di mana pelajar-pelajar itu bisa. Makanya nanti mimpinya kita membangun tempat-tempat ruang terbuka. Ambil contoh sekarang di Sidoarjo itu alhamdulillah Sleman dapat berkah. Walaupun itu pemberiannya hibahnya ke pemerintah desa Sidoarjo, pemerintah pusat ngasih program
ruang terbuka kewirausahaan. Di situ dibangun tempat-tempat utamanya anak-anak muda dan pelaku-pelaku UMKM untuk bisa berkiprah. Dalam konteks untuk menampilkan semua aktivitasnya. Sehingga bisa di situ menumbuhkan proses belajar, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan semuanya. Insya Allah hampir jadi ini. Ya, artinya bukan sporadis tuh Pak ya? Iya. Berkelanjutan kan ya? Kalau selama ini kan kadang identiknya kan itu kan? Bahkan Janyon Sewu kadang-kadang antar pimpinan ketemuannya hanya pada event-event formal. Itu sudah bikin kacau itu. Sehingga seorang pemimpin ya harus betul-betul bisa melebur. Kemanapun harus bisa masuk. Ya, dan salah satu ya kelebihan Pak Hardo ini kan belusukannya bukan hanya sekarang ya, dari dulu awal mula di PNS memang suka belusukan ya Pak. Karena mungkin aku orang desa Mas. Nah Pak, ini katanya soal mimpi-mimpi Pak Hardo nih. Sleman 30 tahun yang lalu ketika Pak Hardo baru jadi PNS dengan sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Apalagi sangat pas masa kecil itu. Ada nggak sih Pak angan-angan Pak Hardo di mana ada perubahan-perubahan yang tidak mungkin ditahan, tapi ada juga ini bisa dimunculkan kembali nih ke Sleman yang katakanlah yang di masa lalu terus dibawa ke konteks sekarang ini masih sangat relevan. Ya pasti ada tentang budaya-budaya adiluhung dari nenek moyang kita, tentang bahwasanya orang Sleman atau orang pada umumnya itu sopan santun itu menjadi sesuatu yang utama, sehingga itu betul-betul kita jaga, bahkan kita kembalikan seperti era dulu, sehingga orang masuk ke Jogja atau ke Sleman itu terkesan bahwasanya keramahan taman itu masih ada di sini. Itu masih bisa. Ya, kemudian berkaitan dengan budaya-budaya yang lain tentang kesenian, tentang gotong royongan, masih bisa. Banyak yang masih terus bisa diungkapkan kembali. Karena dulu bangun rumah nggak perlu ada pemborong. Betul. Itu orang bekerja, bantu dengan gratis setiap hari, hanya dikasih makan, mau. Nah itu apa? Tentu peran dari kita pemimpin ya juga harus bisa memberi contoh teladan. Kemudian dengan program-programnya bagaimana mengedepankan kebersamaan. Seperti ini sekarang ini padat karya. Itu sebetulnya kan mimpinya semangatnya atau itu. Hanya yang perlu dijaga bagaimana kualitas. Pekerjaan itu harus betul-betul dijaga karena menggunakan uang negara itu uang rakyat toh, ya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu. Baik, Pak Hardo, ini kan seandainya ya kemudian masyarakat Sleman memberi amanah nih, persoalan pertama apa yang ingin Pak Hardo selesaikan? Sampah. Karena itu sebagai basic agar masyarakat Sleman bisa membangun, sampah harus selesai. Karena orang datang ke Sleman itu mendatangkan devisa, mendatangkan pendapatan. Sleman kumuh sapa sing arep teko? Logikanya sederhana itu aja. Sehingga sampah harus selesai. Nah, apa yang pertama dilakukan? Apakah dengan membuat tempat pembuangan akhir sampah, atau juga dari pendekatan ke masyarakatnya sendiri nih? Langkah pertama tentu saya mengikuti sekarang yang sudah ada. Itu dulu konsepnya seperti apa, ya kita evaluasi, ada kendala enggak, atau ada yang dulu proses perencanaannya kurang bagus, sehingga bagaimana konsep yang sudah ada itu betul-betul kita jalankan dengan baik, kita evaluasi lah. Karena enggak mungkin saya datang langsung ini nggak bisa, karena menyangkut masalah keuangan. Nah, tentu berkaitan sampah akan saya lakukan itu. Kemudian setelah tahu permasalahannya dengan konsep lama yang harus diperbaiki, saya akan bicara dengan Dewan. Dan saya amat sangat bersyukur, saya didukung 7 partai yang ada di Dewan, kemudian 5 di luar. Ini akan sangat membantu komunikasi dengan Dewan. Ini loh, Sleman perlu ini, sehingga perlu pembiayaan seperti ini.
bagaimana sikap kita. Nah, dari hasil evaluasi yang sudah ada. Dan soal penganggaran Pak Hardo jagonya ya, karena lama di dinas pendapatan daerah ya. Kebetulan saja gitu, karena saya itu pindah-pindah hanya jadi sekda. Saya besar di dinas pendapatan daerah. Oke, artinya sampah ini akan jadi persoalan pertama yang diselesaikan oleh Pak Hardo. Satu lagi Pak Hardo. Pak Hardo, menurut Pak Hardo nih ya, soal sampah, kedisiplinan soal memilah sampah, kan ini jadi salah satu persoalan yang paling besar. Menurut Pak Hardo, apakah perlu menggunakan jalan paksaan ke masyarakat untuk bagaimana kemudian memilah sampah? Oke. Atau ya mengelola sampah nih? Ya, jelas semua peran harus ada, tapi konteks memaksakan kalau saya jangan pakai kata itulah. Ya. Karena kita menyentuh hati masyarakat itu dengan hati, bukan dengan suatu program yang paksaan. Karena ini saya yakin dengan pendekatan yang lebih baik, pemerintah memberikan sarana prasarannya, tinggal nanti bagaimana komunikasi staf-staf nanti di kabupaten dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan komunikasi baik, kemudian sarana prasarana itu dipenuhi, insya Allah perilaku masyarakat dengan pasti akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Kemudian yang paling penting sebetulnya peran pemerintah yang harus lebih masif untuk contoh pada masyarakat. Artinya agenda-agenda yang harus sudah dilakukan terjadwal harus dilakukan. Dan perlu menurut saya melibatkan bukan ini hanya tanggung jawab satu institusi namanya DLH. Tidak, kalau saya peran teman-teman di Kapanewon amat sangat penting. Beliau kita mintai tugas bantuan bagaimana pengawasan di lingkungan sehingga tidak ada orang membuang sampah sembarangan. Ambil contoh, sekarang ini dengan ditutupnya piungan, jenengan misalnya melihat di wilayah kami di Kabupaten Sleman itu ada penggal-penggal jalan yang orang buang sampah sembarangan. Di sungai juga Pak. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam ini DLH dan saya minta bantuan teman-teman yang ada di Kapanewon untuk bisa menjadi mengawasi sehingga mencegah pengendalian dan juga nanti bisa melibatkan pemerintah kelurahan untuk diajak bagaimana ini. Kemudian solusinya seperti apa? Kan tidak hanya boleh, kamu jangan buang sampah di situ, tidak itu aja. Tapi gimana solusinya ini? Nah, tentu harus juga kita berikan solusinya. Oh, kayak gini baik. Ning supaya orang menimbulkan hal yang negatif harus hari itu diangkut kemana? Nah itu tugasnya pemerintah nanti. Sehingga yang selama ini sudah bangun TPS di 2 tempat, bagaimana proses pemilahan dari sampah-sampah yang diangkut ke tempat TPST itu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan hitungan waktu nih, supaya tidak ada sampah yang menumpuk sehingga busuk, menimbulkan bau, menimbulkan lalat. Seperti itu. Ya, Sobat Culture Shock, tadi kita ngobrol dengan Pak Hardo. Ya, semoga kita doakan yang terbaik saja nanti di kontestasi pemilihan kepala daerah Sleman. Ya, seperti yang tadi diungkapkan, salah satu persoalan pertama yang ingin diselesaikan adalah sampah. Ya, sebagai kota pelajar, kota pariwisata, dan di Sleman itu paling banyak kampus-kampus terbesarnya, hotel dan sebagainya ada di Sleman. Tujuan pariwisata utama juga banyak di Sleman. Ya, kita harapkan persoalan itu selesai. Sampai bertemu lagi dengan Culture Shock edisi berikutnya.